Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke teman-teman, halo sobat-sobat komunikasi, kembali lagi di podcast kita. Nama podcastnya adalah Tiba-Tiba Podcast. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya kenalan dulu, nama saya Muhammad Adnan Fadil Aziz. Saya mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam UIK Bogor. Nah, bersama teman-teman saya ada Saya Muhammad Helmi Putra. Saya Alia Rahmadani. Oke teman-teman, hari ini kita bakal podcast tentang apa aja sih yang ada di dalam surat Yusuf tentang aspek-aspek komunikasi. Sebelumnya saya mau tanya dulu gimana kabarnya buat Helmi? Baik banget. Ayah? Baik. Oke, baik ya. Udah siap buat podcast kita kali ini? Siap. Oke. Pertanyaan pertama nih. Apa aja sih aspek-aspek Al-Quran yang ada, aspek-aspek komunikasi yang ada dalam Al-Quran, terutama di surat Yusuf? Mana nih? Terima kasih atas pertanyaannya, Ahdan. Al-Quran sejatinya adalah komunikasi ilahi, yaitu komunikasi antara Allah dan manusia. Di dalamnya terdapat pesan, media, komunikan, dan komunikasi. Oke. Terus dengan mengkaji Al-Quran melalui aspek komunikasi, di situ kita bisa memahami bagaimana caranya menyampaikan pesan ilahi secara efektif, persuasif, dan sesuai dengan fisiologis kemanusiaannya. Oh begitu. Jadi Al-Quran ini selain jadi pedoman hidup, juga jadi sarana komunikasi manusia ke ilahinya. Nah, benar banget nih, benar banget. Terutama di surat Yusuf. Ya, bahkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, termasuk surat Yusuf itu disusun dengan struktur yang rapi gitu dan yang kuat. Ada dialognya, emosionalnya, konfliknya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu sangat erat kaitannya dengan strategi komunikasi. Oh begitu. Oke, pertanyaan kedua nih, kan tadi dibilang kalau misalkan Al-Quran itu juga sarana komunikasi manusia ke Tuhannya. Apa aja sih jenis-jenis komunikasi yang ada di dalam surat Yusuf? Nah, di dalam surat Yusuf itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Nah, di situ menjelaskan bagaimana pasti dialog Yusuf dengan ayahnya dan Nabi Yakub menceritakan mimpinya. Nah, di situ tuh tujuannya untuk membangun kepercayaan dan membangun kepercayaan dan kedekatan emosionalnya. Nah, yang kedua, komunikasi persuasif saat Nabi Yusuf berdakwah kepada dua penghuni penjaranya, dan di situ dia menjelaskan mimpinya. Nah, maka dia bukan langsung menjelaskan mimpinya, tapi lebih ke menjelaskan ke tauhidnya dia gitu. Nah, begitu. Berarti ternyata banyak banget ya di surat Yusuf ini aspek-aspek komunikasi yang tentunya bisa kita ambil seperti tadi komunikasi internal dan komunikasi lainnya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Metode dakwah apa sih yang ada dalam surat Yusuf ini atau yang Nabi Yusuf gunakan? Nah, jadi dalam surat Yusuf tuh kita bisa menemukan 3 metode dakwah utama. Nah, yang pertama tuh ada dakwah bil hikmah. Nah, yang dakwah bil hikmah ini terlihat saat Nabi Yusuf tuh berdakwah di penjara. Nah, ia tuh menggunakan pendekatan logis, lembut, dan penuh kebijaksanaan sebelum menafsirkan mimpinya gitu. Nah, yang kedua ada dakwah bil maudiyah hasanah. Dakwah bil maudiyah hasanah ini Nabi Yusuf memberikan nasihat dengan kata-kata yang menyentuh hati tanpa menyalahkan atau sampai merendahkan lawan bicaranya gitu. Nah, yang ketiga ada dakwah bil mujadalah billati hiya ahsan. Dakwah ini terlihat saat Nabi Yusuf tuh menjelaskan konsep tauhid dengan perbandingan yang rasional, tetapi tanpa debat keras, tetapi tetap argumentatif dan santun gitu. Oh begitu. Jadi ada banyak banget ya ternyata ya. Iya. Di dalam surat Yusuf itu cara dakwah terutama yang diajarkan oleh Nabi Yusuf. Benar sekali, betul. Ya kan ya, ada dakwah. Ya. Oh begitu. Lanjut pertanyaan terakhir nih. Ya. Hikmah kehidupan apa sih yang bisa kita ambil dari surat Yusuf? Apa nih? Hikmah terakhir, surat Yusuf memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Nah, ia disebut dengan ahsanul qasas atau sebaik-baik kisah.
hikmahnya tuh banyak banget, mengajarkan kesabaran dalam ujian gitu, menanamkan nilai pemaafan, menunjukkan bahwa rencana Allah tuh selalu baik gitu. Nah, dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW ini, surat ini turun pada masa sulit, yaitu A'maul Hujun sebagai penguat mental dan spiritual Rasulullah. Oh begitu. Iya, betul. Jadi ternyata surat Yusuf ini selain sarana kita untuk menambah pahala dengan kita membacanya, ternyata kita banyak hikmah-hikmah atau pelajaran yang kita ambil. Terutama buat kita nih anak-anak komunikasi ya. Benar-benar. Benar, Itu teman-teman benar. dicatat tadi apa yang kita Dicatat ya. omongin, dicatat karena ternyata selain kalian membaca surat Yusuf, kalian tuh bisa dapat pelajaran gitu. Tapi sayang banget nih, Ya, ternyata perjumpaan kita harus berakhir nih. wah. Oke, buat teman-teman sobat komunikasi, jangan lupa tekan like, subscribe dan komen, dan jangan lupa untuk selalu ikutin Stay Tune. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.